Ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini agendanya extraordinary ya, nggak seperti kita. Alhamdulillah salah seorang anggota kita, orang tua kita, sahabat kita akan melaksanakan ibadah haji. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya manis tapoa ilaihi sabila. Haji itu bagi yang mampu. Nah, istitoahnya itu tidak semata-mata dilihat dari masalah materi saja, ya. Selalu diawali istitoah itu berkaitan dengan kemauan kita, azam kita, tekad kita. Ya. Karena ada orang yang dari segi dananya itu siap, tapi ketika nggak punya azam, nggak berangkat. Ya. Istitoah, yaitu kemampuan. Ada dari segi harta, apa harta aja ya? Ada azam, ingin, ada waktunya. Ya. Maka tiga hal ini sebenarnya itu selalu menjadi dasar orang bisa melakukan kebaikan. Amal ya. Pertama mau, kedua mampu, ketiga luang. Kayak ngaji kayak gini nih. Ada orang yang mampu, sehat, waktunya luang, bahkan bisa tidur panjang, ya kan? Tapi kalau udah nggak ada kemauan, nggak bakal bisa. Ya. Apalagi haji. Pertama ibadahnya itu untuk Indonesia ini termasuk yang antrinya itu lama. Saya ada jamaah kemarin saya tanya, ente udah persiapan haji? Insya Allah ane udah daftar Ustaz. Saya pertegas, antum daftar apa nabung? Kalau daftar dia ada nomor porsinya. Kalau nabung dia nggak ada nomor porsinya. Kalau antum di Indonesia saat ini itu kalau kita daftar sekarang itu lebih dari 30 tahun baru bisa. Ya. 2 tahun yang lalu itu kita daftar 26 tahun. Ya. Karena banyak ya. Nah, ada orang mampu dari segi uang, tapi ternyata untuk saat ini ya kesempatannya nggak ada. Ini kalau menurut saya ini ada di awal memang pengaturannya itu yang nggak pas juga. Karena orang yang belum mampu secara uang kan diberikan kesempatan nanti aja gitu kan. Ya, sementara yang mereka mampu itu secara finansial, ya, kemudian juga dia mau karena nggak dapat kuota akhirnya nggak bisa berangkat, tetap harus ke belakang. Nah, ketika kita tadi ya, nggak ingin ngantri seperti itu, masih ada yaitu yang plus. Ya, bahkan ada yang plus. Kawan saya merbot masjid, ya, merbot. Udah dibuatin tabungan haji sama jamaah. Ya, karena merbot, dia juga muazin, bisa ceramah juga, multi talent lah. Usianya juga nggak seusia saya, lebih tua bahkan dari saya. Yang saya dengar gitu. Ternyata ada jamaah yang kerja di kedutaan ya Saudi. Dia dapat undangan. Itu dikasih tuh ke merbot. Dia bilang langsung aja bikin paspor. Berangkat 2 minggu sebelum haji. Pulang itu 2 minggu setelah haji. Jadi nggak lama, sekitar 20 harian lah. Berangkatnya itu udah terakhir lah, nggak 2 minggu pas jadi persiapannya.
Sampai waktu di grup itu pengen sampai minjem kain ihram. Siapa punya kain ihram pinjem dong. Nah, pengen berangkat haji. Ini orang kayak pengen pergi kemana gitu, minjem carrier, minjem tas gitu. Karena memang gitu, dia dapat undangan dan udah berangkat, ya berangkat. Sementara yang lain yang udah ini masih nunggu, ya kapan yang lihat tuh daftar nomor polisi, kapan berangkat, wah masih lama kayak gitu. Maka yang poin pertama dari kondisi seperti ini, tanamkan azam dalam hati. Ada ustadz saya, ustadz ya, dari segi ekonomi memang terbatas. Tahu-tahu ternyata ada TPHD, pembimbing haji daerah. Dibuka tuh kesempatan. Nah, prioritasnya ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz lekar istilahnya. Ada berangkat dia, ya, pembimbing haji dari daerah, dari Jawa Barat waktu itu. Dia bilang, Masya Allah, berangkat. Bukan satu orang, tahun berikutnya ada lagi. Sekarang udah discontinue atau gimana, wallahu alam, saya nggak paham. Karena saya nggak tahu prosedurnya. Tapi saya paham karena saya dekat dengan beliau. Kalau itu ngikutin haji sama reguler karena ikutin kloter, tapi dia sebagai pembimbingnya. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang pertama, kita punya azam atau termasuk kurban. Kalau kita punya azam, punya tekad, itu insya Allah. Makanya jangan sampai ketika misalnya ada haji kayak gini, kita cuma semangatnya itu adalah semangat datang ke acara walimatus safa. Diundang, alhamdulillah. Tanamkan, ya Allah, saya pengen berangkat haji juga. Begitu juga ketika korban. Jangan semangatnya, alhamdulillah korban, gue bisa nyate nih. Ya, tanamkan semangatnya kita bisa berkorban. Ya. Kalau ternyata tidak bisa dilakukan kecuali dia dengan menabung, silahkan nabung aja pelan-pelan. Orang pengen beli handphone aja nabung bisa, gitu kan. Pengen beli motor nabung aja bisa, gitu kan. Kalau saya pribadi nih, mohon maaf ya, sorry to say, selama kita masih ngerokok dan gak bisa korban, malu sama Allah. Benar. Ini ada masalah di mindset cara berpikir kita sebenarnya. Saya ulangi ya, selama kita masih ngerokok dan kita nggak bisa berkorban, berarti ada yang salah dalam prioritas hidup kita. Ngerokok 10.000 sehari. Enggak, saya paling gampang 10.000. Itu kan yang pengalaman biasanya. Kalau saya kan nggak pengalaman, jadi saya nggak tahu, mohon maaf. Dengerin ya. Ngerokok 10.000 sehari. Setahun berapa kira-kira? 3.650.000. Itu kalau saya sekarang tuh bikin patungan sapi cuma 3,5 juta. Bisa nggak sebenarnya? Yang adanya di sini azam. Nggak punya keinginan. Nggak punya keinginan untuk merubah diri. Ini sampai hari kiamat nggak bakal bisa berubah. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mentalnya dulu. Maka orang ngaji itu merubah mental. Karena sikap itu apa? Karena ibadah yang lain itu kalau dia udah punya keinginan, itu mudah. Tapi sesuatu yang dia nggak punya ingin, rumah depan masjid, nggak mungkin ke masjid kalau dia nggak punya hidayah, nggak ada keinginan. Betul nggak? Dia udah jago baca Quran, apakah pasti baca Quran? Enggak. Kalau nggak ada hidayah Allah, berat ngerjain. Dia punya duit, apakah langsung prioritas haji? Enggak. Ada jamaah yang dari segi ekonominya itu menengah ke atas. Kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, gimana, udah siap buat korban? Alhamdulillah Ustaz. Kami buat keluarga udah mesen sapi 3. Yang 1 beratnya 1 ton sekian. Yang 2 800. Harganya semua 200 juta. 2 pekan lalu saya ngobrol sama orang.
Ketika libur saya nanya, nggak liburan? Nggak tahu ya kenapa saya kok nggak mau ya liburan itu keluar negeri. Saya pokoknya tiap tahun umroh aja. Dan merasa saya itu adalah cara saya meningkatkan kapasitas diri saya, menambahin rezeki saya. Itu betul-betul itu dari kegiatan umroh. Jadi kalau saya ada agak nggak bisnis segala macam, udah saya curhatin aja ketika saya umroh di Masjidil Haram. Dia bilang Masya Allah. Sampai dia, saya pernah dulu ke Amerika, habis ratusan juta cuma gitu-gitu doang, nggak ada kesan apa-apa, capek doang. Ini buat foto-foto doang. Orang paling cuma sekedar, wow sampai situ. Tapi secara hati pulang kesel lagi. Duit habis, ya kan? Dimintain oleh-oleh sama orang, gitu kan biasa. Dari Amerika nih. Biasanya ada oleh-oleh, kecuali Amerini katanya. Nggak ada oleh-oleh, Amerika. Ini contoh. Azam. Termasuk haji. Tanamkan mindset, ya Allah. Jadikan doa. Maka berbahagialah ketika ada orang yang haji, ada yang umroh, orang yang melakukan kebaikan. Tuh pengen, ya Allah pengen. Bahkan kata Rasulullah, ini yang begini nih. Kalau bisa, keinginan kita tuh kuat. Berkaitan dengan kebaikan. Termasuk sama orang yang berharta aja, kata Rasulullah, boleh kita iri sama orang yang punya harta, tapi orang yang hartanya itu dia berinfak. Bukan karena kepemilikannya, tapi semangat infaknya dengan harta. Tanamkan. Karena kita orang Indonesia, orang Muslim, memang selalu dituntut untuk kaya. Pernah dengar nggak doa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Gina itu secara tekstual artinya pengen kaya. Cuma kaya yang seperti apa? Bukan cuma kaya harta, tapi juga kaya hati. Karena kata Rasul, laisal gina an kasratil arad walakinal gina ginan nafs. Yang namanya kaya yang hakiki bukan semata-mata dia punya harta banyak, enggak. Tapi yang hati. Tapi kalau kita lihat para sahabat, sebagian besar di antara mubasysyirun bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin surga, maka sebagian besar itu orang-orang kaya. Ya. Walaupun tidak menyampingkan mereka-mereka yang ekonominya lemah. Kita nggak boleh ya memicingkan mata dari mereka, nggak boleh. Bahkan Rasulullah ditegur, wala ta'du ainaka anhum. Jangan palingkan matamu dari mereka-mereka orang-orang fakir yang muslim itu. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Ini dalam berteman nih, kadang-kadang kita milih-milih. Nabi itu diingatkan oleh Allah. Ya. Jadi di sana adalah Abdullah bin Mas'ud, di sana ada Bilal yang ekonominya lemah, ya, maka mereka itu jangan dibiarkan. Gara-gara kita pengen mentingin mereka-mereka yang mampu, itu bahaya. Termasuk para ustadz. Nah, saya ingetin. Saya nih, kadang-kadang kalau jamaah menengah ke atas, semangat banget. Ya, giliran menengah ke bawah, waduh, alasannya banyak banget gitu. Alhamdulillah. Bahkan nggak sedikit kalau acaranya bentrok. Bentrok nih. Ya, gue pilih yang mana ya. Bahkan nggak sedikit yang padahal ini udah duluan. Yang ini udah duluan nih, gitu kan, musola kecil di pojokan, gitu kan, ya. Lalu nggak lama kemudian datang tuh masjid raya, gitu kan, di komplek elit, gitu. Nah, ngisi acara nih, silaturahmi, di mana masjid raya perumahan ini, dalam hati lihat agenda, ya Allah ada jadwal, udah jauh, musola kecil gitu kan. Gimana kira-kira Pak Iwan? Saya nanya Pak Iwan nih, kalau belum dalam tahap ini kita mungkin bisa ya, harus kok ya. Tapi kalau udah pada posisinya itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, Rasulullah diingatkan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Surat apa? Beliau langsung karena udah ngafalin surat Al-Kahfi. Ini pernah kita kaji, kalau pernah nyatet ada. Ya. Baik lagi ke sini ya. Jadi haji.
Jadi bersyukur ketika misalnya kita udah dijadwalkan. Tapi tetap karena masih belum waktunya, maka kalimatnya itu insya Allah. Ada jamaah nggak hadir pengajian. Saya tanya kemana? Dia umroh Ustaz. Alhamdulillah. Jangan. Saya WhatsApp tuh ketika dari rumah. Ya, saya biasa gitu ya, Japri. Assalamualaikum Pak Haji, semoga umrohnya makbulah. Mohon doa ya buat saya, biar saya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin gitu doang, nggak jawab salamnya. Amin. Ini jarang-jarang nih. Tahu-tahu yang ngasih tahu lu, batal di Ustaz tuh umrohnya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Sekarang ini udah 2 minggu nggak ngaji. Alasannya, Ustaz saya pulang kampung dulu ya 2 minggu gitu. Saya tanya, iya kayaknya malu juga sama keluarga. Makanya kalimat insya Allah itu agar kita tidak overconfidence. Terlalu percaya diri bahwa besok pasti berangkat. Dan kata insya Allah membuat kita lebih tenang. Saya ingat ketika saya walimatul safar ibu saya. Sebenarnya saya nggak bikin gituan tadinya. Terus ibu, masa enggak ngomong-ngomong sama tetangga gitu. Ya Bu bilang bikin aja nanti biaya yang kita cari. Oh iya alhamdulillah. Tapi saya kan bilang sore aja ya, karena waktu itu dadakan, karena berangkatnya itu kan yang 2 tahun yang lalu kan tiba-tiba tahu-tahu siap-siap gitu kan. Waduh ini di luar prediksi, saya udah punya banyak agenda. Nah, ya udah Bu, karena waktu itu hari Minggu saya pagi itu jam 10 sampai zuhur itu ada pengajian di rumah saya, di rumah. Ya. Nah, biasanya itu kalau di rumah tuh pengajian sampai jam 2, jam 3 gitu masih pada kumpul. Tapi saya udah bilang sama jamaah, itu teman-teman istri saya. Saya bisanya cuma sampai zuhur ya, karena pada asalnya saya harus ke Manggarai. Ada di Manggarai bikin acara walimatul safar. Udah. Nah, ketika saya ceramah, karena mintanya saya yang ceramah. Yang baca Quran juga anak saya. Semuanya pokoknya kita handle sendiri aja. Saya ceramah, ngobrol, saya bilang sama ibu saya di pinggiran tuh duduk. Masih ingat. Bu, kalau ada orang nanya acara apaan nih gitu. Mau berangkat haji ya. Kemudian jawabannya gimana? Iya, jangan. Jawabnya sekarang Betawi ya. Saya bilang insya Allah. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Walaupun udah ada jadwalnya, tinggal berangkat tanggal sekian. Karena wa mata dari nafsu mada taksibu, nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Maka minta terus sama Allah untuk segala sesuatu sampai hari H. Karena nggak pernah ada yang. Ya qadarullah, pada maghrib saya kumpul keluarga. Saya izin karena anak saya ada yang mau datang ngelamar, waktu itu belum nikah, mau ngelamar. Saya izin sama ibu, Bu nanti lamaran pas ibu ada di Saudi pas lagi haji. Nanti acaranya menikahnya itu nanti setelah ibu pulang haji. Gitu. Ya, tempatnya udah segala macam lah. Saya pulang tuh pada Isya, sholat Isya dulu di masjid, saya balik lagi ya udah. Saya cium tuh ibu saya. Biasa saya kalau sama orang tua cium. Baru sampai rumah belum parkir. Tahu banyak miss call. Ya udah saya depan rumah, saya lihat tahu telepon tuh abang saya. Ibu nggak sadar. Dibawa ke klinik. Ya udah bawa aja dulu. Nggak sampai 5 menit. Bapak saya yang telepon. Telepon nggak berani ngomong tuh, rame tuh. Udah, mungkin nggak berani ngomong karena keluarga saya tahu saya paling sayang sama ibu saya. Ya. Kemudian bapak yang bilang, ibu meninggal. Wallah alam sadar sih bang. Ya udah, innalillahi udah takdir. Karena saya memahami kalimat insya Allah. Kita yang harus kasih tahu. Buka Quran surat Al-Kahfi. Karena kadang-kadang dia itu nggak tahu itu ada di Quran. Benar. Banyak orang nggak tahu itu sebenarnya Quran, tapi nutup aurat itu ada di Quran. Iya.
Berkata yang baik ada di Quran. Menepati janji, akad ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Betapa banyak orang yang ngelanggar dalam dia utang piutang, padahal udah janji, udah ada kesepakatan. Ada Quran. Kadang-kadang bahkan udah ditulisin Quran, kadang-kadang dia itu ngelanggar. Nah, gitu namanya kalau kata orang Betawi ngedalilin kelakuan doang. Ya. Nah, kita yang harus konsisten. Jangan, ya deh, gue nggak insya Allah, jangan. Kitanya yang kalah. Ya, gitu. Bilang, ini ada di Quran. Ya. Makanya kalimat insya Allah. Jadi ini. Yang kedua, ya, di haji itu bukan cuma sekedar pelaksanaan. Orang yang bisa berangkat haji banyak. Tapi di antara yang berangkat, belum tentu semuanya mabrur. Maka kalimat pertama ayat 96 itu wa atimmu, sempurnakanlah haji dan umroh. Ingat, lillah, karena ya. Yang kedua, lillah. Ya. Jadi tujuannya itu. Ini mohon maaf, ada kadang-kadang yang pengen suaminya, istri sebenarnya nggak pengen. Ibu berangkat aja, iya nemenin bapak nih, kesian dia sendirian. Jadi cuma kesian. Kalimat itu jangan sampai keluar, hati-hati. Atau kebalikannya, suaminya nggak siap, istrinya yang pengen banget, karena rajin ngaji segala macam, udah kebayang gitu kan. Pak, kita berangkat haji. Iya deh, daftarin aja deh. Ketika berangkat, Pak, ini nih bini gue kebet banget pengen berangkat haji, padahal lagi banyak juga. Wah, hati-hati. Ini kepada semua kita. Sebab sesuatu yang karena Allah, walaupun kita nggak jadi melaksanakan, itu tercatat sebagai amalan yang sempurna di sisi Allah. Ya, ibu saya kan akhirnya wafat nggak jadi melaksanakan. Tapi satu sisi beruntung kalau masih segar. Bapak saya perokok berat. Bapak berhenti itu pas sebelum haji. Jadi tanamnya bapak saya kandung saya. Waktu itu pas pemeriksaan paru-parunya itu ada bayang-bayang. Iya. Terus saya cuma bilang gitu, kalau mau berangkat haji berhenti. Kalau nggak mau berangkat haji silahkan aja. Sebab udah diperiksa harus ke persahabatan bolak-balik. Alhamdulillah sejak saat itu bismillah berangkat. Ya. Saya sekarang sedang selalu maintenance, udah 4 atau 5 tahun. Masih ngerokok ya. Bahkan kalau saya ngasih duit nih, mohon maaf saya ngasih duit. Ini buat bulanan. Jangan buat rokok. Karena nggak mau uang saya buat itu. Iya. Saya ngasih uang. Jangan. Dulu kayak gitu. Sampai kaget juga bapak saya. Awalnya takut-takut kalau ada saya tuh. Wah, saya udah tahu tangan orang ngerokok, saya tahu wajahnya, tahu segala macam. Saya biasa interaksi dengan kayak gitu. Iya. Termasuk satpam di kantor gitu kan nggak boleh ya bang ada ngerokok. Pas salaman sama saya, ya silakan. Yang ada lagi ngerokok diem, nggak ngerokok. Gimana kabar? Wah, baik. Kadang-kadang dadakan gitu. Kita nggak tajasus, nggak nyari kesalahan. Di sini itu kita menanamkan kesadaran. Gitu. Karena itu bagian dari istiqomah. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, insya Allah. Makanya yang mulai nabung sedikit demi sedikit. Saya udah daftar buat saya dengan istri saya. Ya. Karena waktu itu target saya memberangkatkan mertua, memberangkatkan ibu dan bapak. Ya. Kemudian setelah itu, alhamdulillah qadarullah istri paham. Ya. Setelah itu, aku kapan ya berangkat haji? Yuk kita daftar. Dengan cara min haitsu la yahtasib. Ya. Sampai sekarang belum lunas.
Masih ini tahun ini sampai Desember baru saya lunas. Itu nomor porsi saya dengan istri. Karena ada dari teman yang punya pakai pegadaian syariah. Saya punya tabungan di pegadaian tabungan. Dan harga emas sekarang lagi naik juga kan. Jadi waktu itu, walau sekarang masih ada atau enggak, tapi saya ikut tabungan itu. Itu salah satu. Kalaupun saya istri tanya, Bi lama banget ya, masih 26 tahun. Kalau nggak kesampaian, kita udah punya azab. Billahi ta'ala. Siapa yang punya keinginan melakukan kebaikan, nggak jadi karena Allah. Bukan karena keinginan kita. Allah catat sempurna. Masih qadarullah, tahu-tahu kita nggak jadi atau ditunda, qadarullah, biarin aja. Nah ibu saya itu selalu nanya, karena kena COVID kan. Yang keempat baru akhirnya jadwal berangkat. Setiap nanti kalau ibu nggak ada gimana? Pahalanya udah dapat. Insya Allah udah. Tahun berikutnya gitu juga. Kasihan tuh ya. Insya Allah akan berangkat. Ternyata yang di atas 65 nggak boleh berangkat gitu kan. Nangis lagi. Bu, pahalanya udah. Saya ingat tuh terakhir ketika saya lagi makain sepatu. Saya habis beliin kita habis beliin sepatu sendal. Saya pakai ini. Coba. Wah, ini kekecilan nih. Kalimatnya keluar lagi. Nanti kalau ibu nggak berangkat gimana? Karena pahalanya udah dapat. Itu tanamkan sehingga niat terus. Nah, ketika kita punya niat, cara Allah ngundang kita tuh macam-macam. Ya, macam-macam. Kadang-kadang lewat anak, ya, lewat tetangga, lewat mantu, lewat kantor. Kadang lewat nggak balik-balik. Kelewatan itu. Ya kan macam-macam. Walaupun kita nggak pernah mengharapkan dari anak, cara Allah tuh tahu anak yang bapak anaknya tahun ini. Saya juga nggak tahu kenapa saya mau berangkatkan mertua saya, ibu bapak saya gitu kan, kayak orang kaya aja gitu kan, enggak. Tapi punya azam itu. Saya ngaji dapat transport segala macam, saya tabung buat berangkatin haji keluar. Ada orang kaget, duitnya banyak aja, bukan duit banyak. Yang penting faida azam tafatawakal Allah. Kalau kita punya azam, tawakal sama Allah. Tawakal itu ada ikhtiarnya. Nabung pelan-pelan, segram-segram kalau ada bentuk emas, gitu kan, serupiah demi rupiah, gitu. Saya nabung di kantong, nggak lama masukin tabungan khusus tabungan haji. Jadi nggak bisa diambil, itu nih. Gitu. Jadi lillah, siapapun yang kasih motivasi tetap niatnya karena Allah. Ya. Dan yang terakhir ya, karena pertemuan kita sekarang, haji itu salah satu sarana membentuk akhlak. Maka hal-hal yang dilarang itu sebenarnya itu sarana Allah memberikan pelajaran bagi kita untuk hidup itu ada yang diperintahkan dan ada yang larang. Jangan cuma takut karena di sana nanti kalau udah nggak dilarang gue akan ngerjain. Misalnya fala rofasa wala spusuko wala jidala. Jangan berbuat rofas, kata-kata kotor tidak senonoh. Di haji nggak boleh. Berarti setelah haji boleh. Bukan. Itu cara Allah memaksa kita, tanda kutip, saat itu mau nggak mau. Karena kalau nggak bisa kena dam dia. Ya. Hati-hati. Dan itu cara Allah ngajarin kita. Berarti setelah itu kita jaga diri. Oh iya, kita udah belajar dari haji kemarin. Sama kayak puasa. Siapa yang nggak bisa meninggalkan perkataan perbuatan keji saat puasa, Allah nggak butuh puasanya. Setelah puasa malamnya dia ngatain orang, ngomongin orang, nggak gitu. Ibadah tuh itu wasilah membentuk karakter baik kita, termasuk ngaji. Bukan di sini kelihatan akhlak kita, kelihatan akhlaknya itu nanti setelah ngaji kira-kira ini terbentuk apa. Nah, dan jangan lupa al-hajju wal umar wafdullah. Orang yang haji, umrah itu tamu Allah. Maka manage waktunya, banyakin doa, banyakin zikir. Yang ada nih Pak, mohon maaf nih ya. Saya agak miris ya. Setelah haji itu kebanyakan cuma nongkrong-nongkrong doang. Nunggu kepulangan. Maka yang gelombang kedua tuh kesian. Gelombang kedua itu kan dia kan haji duluan ya.
datang ke Jeddah terus langsung umroh, setelah itu nggak lama haji. Setelah haji sampai pulang itu banyak waktu kosong. Kalau kita nggak punya target-target ibadah, targetkan hatam Quran. Ya. Bahkan kawan saya itu sehari dia harus hatam Quran karena dia hafiz Quran. Iya, dia targetnya gitu. Ya. Yang kedua, ya tadi memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Walaupun perjalanannya jauh, cari waktu-waktu yang kita istitoah mampu. Walaupun bisa dilakukan di hotel, di segala macam, ambil keberkahan 100.000 kali di Mekah. Ya, bismillah, bisa jadi itu seumur hidup sekali. Ya. Yang ketiga, ya jangan banyak ngobrol. Nah biasanya udah ngobrol itu udah kemana-mana, termasuk mohon maaf lagi buku, ya ngobrol aja, ya kan? Banyakkan yang selfie segala macam. Makanya kalau bisa bawa Quran tilawah. Quran di gadget udah baca, punya target tuh. Ya, jadi jangan ngobrol sebentar banyakin ya, ibadah. Yang terakhir, kalau misalnya bisa menyempatkan untuk i'tikaf di Masjidil Haram, silahkan. Ya, datang pas Isya, baru keluar lagi nanti pada syuruk atau duha, itu nikmat. Karena bisa jadi insya Allah itu yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa dan memperbanyak pahala kebaikan. Jangan lupa doain kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah dan manfaat buat kita semua. Hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada acara wisuda Quran.